Jangan percaya dengan omongan orang, wah di Malaysia kerja ini gaji besar, gaji besar. Belum tentu, geng, karena emang di balik gaji yang besar itu ada badan yang hancur. Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang berpositif, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, yang di video kali ini saya akan sharing kepada sahabat-sahabat semua tentang perkebunan persawitan yang ada di Malaysia. Karena ini sudah pukul 9 pagi ya geng, jadi kita makan dulu ya geng. Masya Allah geng, tengok orang Indonesia makan kat Malaysia bekerja sawi, makannya macam itu. Masya Allah, sedap bro. Sedap. Apa itu bro? Nasi goreng. Nasi goreng. Buat sendiri, bro. Nggak mungkin. Iya, bro. Masa bungkusnya macam itu kalau buat sendiri? Iya. Udah steady, bro, bungkus macam ini. Hari-hari bungkus kan. Akan tetapi geng, hari ini saya tidak satu orang geng. Biasanya kan saya kerjain satu orang, saya 2 orang geng, ditemani oleh kawan baru saya geng. Dia cuma bantulah beberapa hari karena dia juga mempunyai tanggung jawab sendiri, mempunyai tempat manen sawit sendiri. Yang saya tayangkan kepada kalian ini orang baru geng ya, yang kita tanya-tanya nanti bagaimana kenyamanannya kerja di Malaysia dan gajinya sebagai para TKI Malaysia pemanen sawit yang pemula itu berapa. Penasaran kan? Yuk langsung kita tanya-tanya kepada orang yang bersangkutan. Hai, halo bro. Halo, bro. Mas aslinya orang mana sih? Medan, bro. Medan, Indonesia ya. Di Malaysia sini sudah berapa lama mas? Belum lama, geng. Belum lama. 1 tahunan lah mungkin. Lebih. Mau tanya-tanya masalah gaji mas. Kalau sebagai pemanen sawit yang pemula, ya kan, itu gajinya mendapatkan berapa? Kita kalau ke gaji basic tak ada, geng. Cuman karena kan kita kerja borong, jadi nggak ada gaji basic. Jadi gaji basic itu ya, gaji kita itu ya dari ini, kemampuan kita kerja, macam mana kita kerja laju tetap. Kalau masih mula-mula biasa dia belum terbiasa kan, jadi badan tuh agak sakit-sakit, tapi ya boleh tahan untuk gaji. Bisa dapat 2.000 lebih kurang tuh macam. 2.000 ringgit Malaysia? 1.500 sampai 2.000 tuh macam. Wah, biasa masih pemula-pemula macam. Berarti rata-rata kalau dirupiahkan sekitar 5 jutaan ya? 5 jutaan. 5 atau 6 juta lah ya. Itu karena di sini hitungan borong gitu ya. Nah, apakah menurut Mas itu sesuai? Sesuai sih, karena kan masih pemula, jadi kan dia belum paham betul cara tolak ataupun cara susun daun, terus jalan-jalan dia kan tak tahu ada di dekat mana aja, jadi agak lambat sedikit lah kerja dia. Nah, Mas itu mula-mula masuk di sini kan bekerja di kelapa sawit kan. Nah, itu kerjanya itu bagaimana Mas? Apakah langsung boleh manen atau gimana, atau ada yang ngajari gitu? Dulu saya ada ngajarin kawan. Oh, ada yang ngajarin. Dulu saya cuman bantu-bantu tolak aja. Belum bisa potong buah. Berapa lama itu Mas? Lebih kurang setengah tahun lebih. Oh, lama juga ya belajar. Enggak potong buah dulu. Nah, sebetulnya kan kalau betul-betul belajar itu cepat aja kan? Cepat, tapi kan rasa saya belajar langsung pokok tinggi. Oh, langsung pokok tinggi. Lebih kurang 30 kaki ke atas tuh macam. Kalau pokok tinggi itu memang agak bahaya ya. Jadi harus lebih berwaspada gitu. Nah, biar aman itu pengalaman Mas gimana kalau malah manen pokok tinggi? Terutama berdoa lah, geng. Ya, berdoa. Tawakal sama Allah supaya dilindungi dari segala musibah, karena kita nggak tahu kan takdir kita hari ini apes atau baik, nggak tahu. Ya kalau menurut saya ya hati-hatilah kerjanya. Waktu arah pelepah jatuh atau gimana gitu Mas? Nah ya itu juga perlu diperhatikan, arah pelepah jatuh atau macam mana. Yang penting jangan terburu-buru lah.
slow tapi kita aman. Tetap. Karena Hmm, hari apes tidak ada di kalender, geng. tidak di Jadi kalender selalu betul. berhati-hati. Wah, mantap ini. Nah, saya apa itu? Mas selama bekerja di sini, apakah karena mengalami musibah seperti kena pelepah, besi loading ataupun kena duri? Pelepah, besi loading udah semua, geng. Udah semua. Kepala ini dulu pernah, Hmm, sini, terus sini pun besi loading di kamu. hmm. Kalau dipikir-pikir dengan gaji segitu ya kan, terus resiko segitu kan berat. Tapi kenapa Mas tetap bertahan di Malaysia sini, Mas? Satu kan ada tujuan, yang kedua ya harus kuat-kuatkan mental lah. Oh, sudah Soalnya niat ya. begini, geng, kita sudah mau masuk ke laut, baju kita sudah basah, tapi kita mau naik lagi kan tanggung, udah basah sekalian. Jadi ya kita udah terjun sekalian. Oh, karena sudah masuk di sini ya harus dikuat-kuatkan ya. Kuat-kuatkan. Karena kalau pulang kalau tak bawa apa-apa nanti ya malu gitu kan. Nah, dengar-dengar pertama Mas masuk ke Malaysia sini tidak diizinkan sama orang tua. Apakah betul itu, Mas? Ya betul. Hmm. Bukan tidak diizinkan sih, kurang macam mana ya. Sebenarnya bukan tidak diizinkan, cuman karena orang tua tahu lah saya nggak pernah kerja berat, jadi kan agak berat lah orang tua untuk melepaskan saya kerja ke sini, karena saya dari dulu nggak pernah kerja berat. Tak rela berarti ya. Itulah. Kalau boleh tahu sebelum kerja di sini itu kerjanya apa kok tidak pernah kerja berat? Kerja pabrik, ya, sama dengan security. Oh. Yang Apa? ini macam saya kerja di sini, dekat paya itu banjir tadi, geng. Ini sudah basah nih, lumpur semuanya. Apakah Mas itu anak orang mampu atau gimana gitu? Enggak, geng, seorang biasa-biasa aja. Sedang ya. Menengah ke bawah. Tapi apa gimana ya? Sebenarnya disayangi orang tua tapi Mas lebih memilih mandiri gitu ya? Lebih baik mandiri, geng. Apa tujuannya Mas itu lebih mandiri? Ya karena kita anak laki-laki sendiri, kita juga ada tujuan buat masa depan kita nanti macam mana, nanti kita buat menikah macam mana, buat ke depan kita nanti macam mana, itulah. Karena dengar-dengar kalau di Medan itu nikah itu mahal, Mas ya? Mahal, nggak mungkin kita apa-apa menikah mengharapkan orang tua, buat nikah minta orang tua tak mungkin. Tapi kalau orang tua bagi tak apa, tapi tak mungkin kita mau minta macam anak kecil dulu, minta uang buat nikah, pasal tak sedikit buat nikah. Puluhan juta Indonesia. Oke Mas, kembali lagi ke pertanyaan yang di awal tadi, masalah gaji di pemanen sawit Malaysia ya. Itu hitungannya gimana, Mas? Hitungannya per tan, ya, borongan terus per tan. Itu per tannya berapa? Kalau ini pokok sedang 60, geng. 60 ringgit. Ini karena belum tinggi sangat lah, paling baru 10 kaki ke bawah tuh macam. 60 ringgit sekali muat lah. Sekali muat. Apakah harganya itu sama ya, Mas? Tak sama, geng. Pasar kita milik perorangan kan. Oh, Mas ini perseorangan ya, Perorangan. bukan PT, bukan gimana ya. Nah, kalau pokok tinggi itu berapa? Pokok tinggi sini ada yang 70, 80 tuh macam. Tergantung pokok dia lah. Kalau 30 ke atas, 70 macam 30 kaki ke atas. Di waktu Mas ikut orang itu ya, masih diajarin itu langsung dihitung borong atau dikasih sesuka hati atau kong atau harian atau bulan gitu, Mas? Langsung borong, geng. Langsung borong. Oh, jadi langsung bagi dua gitu ya. Berapa orang? Dulu saya mula-mula ada 3 orang. Oh, 3 orang. 3 orang, terus pecah jadi 2 orang, terus jadi saya seorang. Menurut Mas, kerja di perkebunan kelapa sawit ini banyak orang sama seorang itu gajinya itu lebih besaran mana, Mas? Seorang atau banyak orang? Ini lebih, kalau kita seorang kerja cepat ya besar juga gaji kita. Tapi menurut saya sih lebih sama aja sih, cuman tergantung kita aja. Kalau kita kerja seorang lambat ya kecil juga. Semua tergantung orangnya berarti ya. Orangnya. Karena kadang-kadang ada orang itu yang kerja satu orang nggak bisa. Ada yang tak bisa juga, ada yang lambat. Karena kan ada yang pikirannya kemana-mana itu karena masih baru di sini.
mungkin dia takut dekat kebun kan. Nah, kalau sekarang sudah seorang ini Mas, ini menurut Mas gaji Mas berapa? Sudah lebih banyak ke? Kan juga sudah lumayan lama kan? Ya alhamdulillah geng, cukup lah. Nah, apa itu kalau buat gimana ya Mas? Untuk orang yang mau masuk ke Malaysia sini, pesan-pesan Mas itu apa Mas? Yang pertama kalian harus melalui jalur yang benar atau resmi. Jangan sampai ilegal ya. Jangan sampai ilegal. Yang kedua ya jangan percaya dengan omongan orang, wah di Malaysia kerja ini gaji besar. Belum tentu geng, karena emang di balik gaji yang besar itu ada badan yang hancur. Mantap ya. Maksudnya ya letih, penat, mesti hari-hari ini macam ini baru pukul berapa nih, lebih kurang pukul 9:30 udah macamnya. Udah basah geng, ini pun udah mendung lagi mau nak hujan. Kalau ada orang yang mau masuk ke Malaysia sebagai pemanen sawit, kalau menurut Mas itu Mas sarankan di pekerjaan lewat apa ya, PT, estate ya, estate atau perseorangan menurut Mas? Kalau di estate saya belum pernah ya geng, tapi ya menurut saya lebih enak di perorangan sih, tapi kurang tahu juga lah, kalau salah dikoreksi juga, pasal saya belum pernah kerja di estate. Karena kalau Mas yang alami di perseorangan sini lebih nyaman gitu ya. Nah, lebih nyaman. Kalau kita nggak berbuat apa, nggak berbuat apa, ya nggak berbuat mengacau lah ya kan. Bos itu bisa mempercayai gitu kan. Oke Mas, terima kasih Mas atas sharingnya ya. Oke bro. Semoga ini bisa bermanfaat untuk para calon TKI Malaysia. Oke Mas, salam dulu Mas. Oke, assalamualaikum bro. Waalaikumsalam.